pendapatan menurun, kebutuhan semakin banyak. Jangan khawatir. Dengan persyaratan yang mudah, pencairan dana cepat dan tidak ada limit kredit. Gampang kan? Ayo gunakan jasa pinjaman online. Eits, jangan percaya. Hai Super Mami, selain mengurus keperluan suami, mengasuh anak, dan juga mengurus perintilan rumah tangga seperti memasak dan mencuci, mengatur keuangan keluarga juga merupakan tugas yang tidak bisa dianggap remeh ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, pendapatan sedang menurun, jadi kita harus pinter-pinter nih mengatur keuangan keluarga. Tak jarang banyak godaan muncul seperti baju diskon, tas keluaran terbaru, padahal pengeluaran sudah banyak. Dan malah biasanya pendapatan yang sudah ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan utama. Nah, pinjaman online hadir layaknya anugerah. Sekarang sudah banyak sekali aplikasi dan iklan yang menawarkan jasa pinjaman online. Namun, tidak semua jasa pinjaman online aman digunakan ya moms. Sekarang sudah banyak loh kasus ibu-ibu rumah tangga yang terjerat pinjaman online ilegal. Awal kehadirannya mungkin kita kira sebagai anugerah, naas berakhir sebagai musibah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perkenalkan nama saya Alia Intan Santika dari Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga. Let's go! Nah, Super Mami pasti banyak ya yang tergiur oleh kemudahan yang kita dapatkan saat menggunakan jasa pinjaman online ilegal. Dengan syarat yang mudah dan cepat, kita bisa mendapatkan pinjaman. Berbeda jauh ketika kita bandingkan dengan meminjam uang di bank. Dengan syarat yang banyak dan juga kita harus dilihat nih rekam jejak kreditnya. Saat masuk lingkaran setan pinjaman online ilegal, kadang kita tidak menyadari adanya resiko yang sudah menunggu kita. Perlu kita ingat, aplikasi ini menyediakan jasa pinjaman, bukan secara cuma-cuma. Beberapa bahaya dan resiko yang bisa kita dapatkan saat memutuskan untuk melakukan pinjaman online ilegal diantaranya adalah: 1. Bunga yang sangat tinggi. Apabila diakumulasikan ada di kisaran 20-30% per bulan atau 0,8-1% per hari. Analogi mudahnya, ketika Momi meminjam 1 juta di aplikasi pinjol ilegal, Momi hanya akan mendapatkan maksimal 800.000 dan harus dibayar tepat waktu pula. Lalu apa yang terjadi ketika kita membayar tidak sesuai tenggat waktu yang ditentukan? Yang terjadi atau resiko yang kedua adalah penyalahgunaan data oleh pihak pinjaman online ilegal. Mereka akan meneror kita melalui telepon atau SMS, bahkan chat melalui seluruh media sosial kita. Tidak berhenti sampai di situ saja, mereka juga melakukan hal yang sama kepada semua orang yang tertera di daftar kontak HP kita yang dalam aksesnya telah kita setujui sebagai syarat awal pencairan dana. Bayangkan rasa malu yang kita terima ketika semua orang tahu kita sedang terjerat pinjaman online ilegal. Tetangga kita, teman arisan kita, bahkan seluruh sanak saudara kita tahu kita sedang terlambat membayar hutang. Dan bukan hanya dipermalukan, tapi banyak juga yang melakukan pelecehan seksual kepada peminjam. Seperti mereka meminta kita untuk mengirimkan foto atau video kita ketika kita sedang tidak menggunakan busana. Miris ya Mami? Yang ketiga, setelah dipermalukan dan diteror sana-sini, peminjam akan merasakan rasa cemas dan gundah. Lalu disusullah perasaan depresi akibat tekanan yang ada. Dan muncullah pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup. Menurut data yang ada, dari ratusan aplikasi pinjaman online, baru 73 yang terdaftar di OJK. OJK ini apa sih? OJK adalah lembaga independen yang mempunyai tugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Terdapat 407 aplikasi yang telah ditutup karena ilegal, namun masih banyak sekali aplikasi yang tidak terdeteksi karena saking banyaknya aplikasi pinjaman online ilegal di situs-situs internet. Nah, Super Mami, uang memang hal yang sangat dicari ya pada masa ini. Mungkin uang bukanlah segalanya, tetapi dengan uang kita bisa menemukan kebahagiaan. Tapi saya rasa ketenangan dan keharmonisan keluarga adalah prioritas utama yang harus didahulukan oleh ibu-ibu cerdas di Indonesia. Ketika kita sedang dalam keadaan terdesak, carilah pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK dan pastikan kita bisa membayar sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan. Kalau sudah tahu tidak bisa membayar, lebih baik hindari dulu ya meminjam di aplikasi pinjaman online ilegal secara instan.
sekarang. Ayo kita jauhi pinjaman online ilegal demi ketenangan dan kesehatan mental ibu, ayah, dan anak-anak kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.